Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raunya Julia Raja dengan NIM L0112111070 dari kelas Ekologi Populasi B. Di sini saya akan menjelaskan hasil review saya mengenai jurnal dan juga materi. Yang pertama itu ada genetika populasi. Genetika populasi ini merupakan cabang dari ilmu biologi yang dimana dia mempelajari mengenai variasi genetik dalam suatu populasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi cabang ilmu ini. Kemudian variasi genetik itu dapat mempengaruhi sifat-sifat fenotipik dan adaptasi individu atau populasi terhadap lingkungan. Genetika populasi juga dapat diterapkan dalam bidang pemeliharaan hewan dan tumbuhan untuk meningkatkan kualitas genetik dan produktivitasnya. Genetika populasi menggunakan berbagai metode seperti metode matematika, statistika, dan molekuler untuk menganalisis data genetik dan menguji hipotesis evolusi. Jadi genetika populasi ini merupakan ilmu yang penting untuk memahami tentang bagaimana proses evolusi, konservasi, dan biodiversitas. Kemudian ada penerapan dari ilmu genetika tersebut ini, genetika populasi dapat diterapkan dalam bidang pemeliharaan ikan untuk meningkatkan kualitas genetik dan produktivitas ikan. Pemeliharaan ikan melibatkan proses seleksi, persilangan, hibridisasi, poliploidi, transgenik, dan cloning. Tujuan dari pemeliharaan ikan ini adalah untuk menghasilkan ikan yang memiliki sifat-sifat unggul seperti pertumbuhan yang cepat, ketahanan terhadap penyakit, kualitas daging yang baik, dan juga warna dan bentuk tubuh. Kajian molekuler ikan, pemanfaatan perikanan secara lestari sangat diperlukan agar sumber daya perikanan yang ada saat ini bisa terus dimanfaatkan dan juga dalam rangka pemulihan stok perikanan yang telah rusak. Pengelolaan dan konservasi suatu spesies memerlukan berbagai informasi seperti informasi ekologi, morfologi, dan juga informasi genetik dan taksonomi, perubahan kondisi lingkungan, serta laju pemanfaatan sumber daya yang berlebih dapat menyebabkan perubahan komposisi spesies serta penurunan keragaman genetik pada suatu populasi. Kemudian terdapat karakteristik dari molekuler ikan. Jadi karakteristik molekuler ikan itu merupakan ciri-ciri yang berkaitan dengan struktur dan fungsi molekul yang menyusun tubuh ikan, yaitu seperti DNA, RNA, protein, lipid, dan lain-lain. Karakteristik ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelusuri hubungan kekerabatan antara spesies ikan yang berbeda. Kemudian ada salah satu metode yang paling sering digunakan untuk analisis molekuler ikan itu adalah DNA barcoding. DNA barcoding ini merupakan teknik yang menggunakan sequence DNA dari fragmen gen tertentu sebagai kode pengenal spesies. Gen yang sering digunakan sebagai DNA barcode untuk ikan adalah sitokrom C oxidase subunit 1 atau COI yang merupakan bagian dari gen mitokondria. Kemudian ada faktor penurunan keanekaragaman genetik. Itu yang pertama adalah invasif spesies, kemudian hibridasi, degradasi habitat, dan pencemaran lingkungan, kemudian ada penurunan kualitas lingkungan dan parasit. Itu juga turut mempengaruhi keanekaragaman dari genetik.
Kemudian ada upaya peningkatan variasi genetik suatu populasi dapat dipertahankan atau ditingkatkan dengan cara melakukan introduksi varian genetik baru dari populasi dengan variasi genetik yang lebih beragam. Keragaman genetik spesies air tawar sangat bervariasi, terutama pada daerah aliran sungai dan kemiringan sungai, yang menjadi salah satu faktor pembatas keragaman genetik pada daerah aliran sungai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hasil dari review jurnal dan materi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.